kita tadi sudah selesai sidang pertama. Jadi di sidang pertama itu dipimpin oleh Ibu Hakim, Ibu Diah, kemudian panitera penggantinya itu ada Pak Budi. Nah, kemudian di persidangan tadi juga sudah disampaikan bahwa persidangan tidak bisa dilanjutkan hari ini karena pihak termohon, yaitu pihak Polda Kalimantan Tengah, tidak bisa mengirim perwakilannya untuk menghadiri persidangan di sidang pertama ini. Jadi alasan pertama itu tidak bisa dihadirkan karena saat ini sedang terjadi wabah pandemi corona, sehingga ada surat edaran dari kepolisian untuk menunda aktivitas terkait untuk persidangan seperti itu. Kemudian hakim dari pengambil kebijakan itu untuk dipanggil kembali satu kali lagi panggilan dan akan disidangkan kembali itu di tanggal 6 April 2020 nanti seperti itu. Nah, sebetulnya kami dari pihak PH juga sangat menyayangkan terkait penundaan ini. Itu dikarenakan klien kita saat ini Pak James Watt itu statusnya sudah tahap 2, artinya sudah sedang dalam proses pemeriksaan di kejaksaan. Kami takut, yang kami khawatirkan bahwa dengan adanya jeda waktu 1 minggu ini status pemeriksaan dari tahap 2 itu mungkin sudah naik ke P21 seperti itu, sehingga sangat memungkinkan di minggu depan itu statusnya Pak James itu sudah berubah seperti itu, sudah ada pelimpahan ke pihak pengadilan seperti itu. Itu sih. Saat ini kita juga pahami dan sadari bersama lah bahwa saat ini Kota Palangkaraya sedang dalam suasana yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Tapi paling tidak kita berharap agar hak-haknya para masyarakat mencari keadilan, khususnya klien kita Pak James Watt, itu bisa betul-betul diperhatikan oleh pihak pengadilan. Nah, kami berharap agar minggu depan ini tidak hadirnya pihak termohon, artinya sidang untuk perdana di kasus pra peradilan terkait penetapan tersangka untuk Pak James itu tetap dilaksanakan seperti itu. Khusus untuk kasus Pak Dilik Hermanus, juga dengan pengembangan menetapkan Pak James Watt sebagai tersangka, kita berharap bahwa kasus ini bisa betul-betul terbuka dan terang untuk masyarakat luas, bahwasanya kasus ini bukan kasus kriminal murni, tapi ada kasus atau ada sengketa atau konflik lahan yang melatar belakangi penangkapan 3 orang pejuang lingkungan ini seperti itu. Nah, jadi kita sangat berharap agar pihak pengadilan juga betul-betul memeriksa, melihat perkara ini tidak hanya dari latar kriminal atau pencurian biasa, tapi ada sejarah konflik yang panjang yang terjadi antara masyarakat desa Penyang melawan PT HMBP seperti itu. Itu yang melatar belakangi kenapa terjadinya penangkapan. Bahwa sejarahnya sudah panjang dan sudah ada penyerahan dari pihak PT HMBP kepada masyarakat, itu menjadi dasar bagi masyarakat untuk melakukan pemanenan di lokasi sengketa. Nah, tapi kita sangat menyayangkan bahwa perusahaan dibantu oleh pihak kepolisian, dalam hal ini di Sapit, itu melakukan penangkapan di lokasi yang menjadi sengketa. Nah, harusnya ini tidak diselesaikan di ranah pidana, harusnya ini diselesaikan di ranah perdata seperti itu. Jadi harapan kita agar hakim hakim yang nanti akan menyidangkan kasus 3 orang pejuang ini betul-betul memperhatikan bahwa ini bukan kasus kriminal, tapi ini adalah kasus perdata, dan harapannya sesuai dengan Perma 56 agar perdataannya itu lebih didulukan dulu seperti itu. Untuk ketiga tergugat itu, jadi di hari Kamis kemarin itu sudah ada pelimpahan ke Kejaksaan tahap 2. Itu juga kita mendampingi secara langsung. Terakhir kita bertemu untuk ketiga orang pejuang agraria itu, untuk Pak James Watt, Pak Dilik, dan Pak Hermanus, keadaan mereka sehat. Ininya hanya saja kami cukup mengkhawatirkan dengan status penetapan mereka di Polres Kota Waringin Timur di Sapit itu terkait lokasi penahanan seperti itu. Karena kita tahu bersama dengan situasi pandemi corona seperti ini, siapa saja bisa terjangkit, dan keamanan safety-nya untuk klien kita, untuk 3 orang pejuang ini, itu kita sangat mengkhawatirkan. Nah, kemarin kita coba untuk menyampaikan apakah bisa dilakukan penangguhan penahanan seperti itu, tapi dari pihak kejaksaan belum ada memberikan jawaban seperti itu. Tapi untuk sementara kita sampaikan bahwa untuk 3 orang pejuang agraria kita, untuk Pak James, Pak Dilik, dan Pak Hermanus dititipkan di rutan Polres untuk sementara ini. Tapi kita tetap untuk coba koordinasi bagaimana dengan situasi sekarang, apakah bisa dilakukan penangguhan
nantinya tidak mesti ditahan di rutan, mungkin bisa menjadi tahanan rumah atau tahanan kota.